Kita menemukan paras Indonesia dalam tayangan televisi dan surat kabar setiap pagi, yang wartanya tak kunjung sunyi memberitakan gerombolan koruptor diringkus dan terjengkang masuk ke dalam bui. Pun begitu, indeks persepsi korupsi yang menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 178 negara menurut Transparansi Internasional, serta didaulatnya Indonesia sebagai negara tujuan investasi paling korup di kawasan Asia Pasifik menurut PERC menandaskan masih ada jauh lebih banyak koruptor bebas berkeliaran dan terus merawat kebiasaan mencuri di sana-sini. Koruptor bisa bercokol di mana saja, di lembaga penyelenggara negara atau bahkan lembaga penegak hukum yang semestinya bertanggung jawab merawat keadilan dan kewibawaan hukum. Sementara itu, pada adegan yang berbeda kita menjumpai sebuah dunia yang ganjil. Sebuah kehidupan bagi orang-orang yang berdiri di tepian dan nasibnya dibuat tidak berdaya. Sepanjang 2010, angka kemiskinan tak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, menandaskan sepotong pertanda betapa tangan negara kerap enggan menyentuh mereka yang hidup terserak di sudut-sudut jalan. Apa yang sebetulnya menjadi hak mereka kerap dirampas. Korupsi adalah bentuk lain dari perampokan yang membuat kemiskinan selalu gagal diselesaikan. Demikianlah, korupsi tak hanya menjadi beban bagi pembangunan. Korupsi bahkan beranjak menjadi semacam monster yang membunuh peradaban dan selamanya membuat kesejahteraan berhenti menjadi sekedar teks yang tak lagi memiliki arti. Menurut Soekarno dulu ketika menjelaskan sila keadilan sosial mengatakan di alam kemerdekaan tidak akan ada lagi kemiskinan. Itu satu komitmen. Problem yang paling serius dalam perjalanan negara bangsa ini ketidakmampuan kita untuk mengatasi satu teka-teki, ya, misteri. Kenapa di alam Indonesia yang begitu kaya kemiskinan begitu rampak? Korupsi itu bukan sekedar merampok harta orang, tapi dia merampok hak orang untuk menikmati keadilan. Jadi kalau ada pencuri dia bisa bongkar rumah dan mengambil harta. Kalau korupsi dia mengambil pikiran tentang keadilan, dan itu artinya dia membunuh kesempatan warga negara untuk memperoleh keadilan. Ketidakmerataan ini antara lain karena dilakukan oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, mulai dari korupsi kebijakan, dalam arti kebijakan itu secara struktural tidak berpihak bagi penguatan ekonomi lemah. Kemudian secara institusional juga aparatur penegak hukum, lembaga-lembaga yang menangani masalah korupsi tidak cukup konsisten, tidak cukup punya otoritas yang besar untuk menyelesaikan problem korupsi. Dan secara kultural juga kita memang cenderung masih bisa menolerir para koruptor itu berkeliaran dan tanpa ada sanksi sosial apa-apa gitu. Koruptor adalah perusak peradaban, dan itu sebetulnya yang mesti kita ucapkan terus-menerus agar supaya kita tahu bahwa kita hanya bisa mencapai keadilan kalau betul-betul kita paham bahwa korupsilah penyebab tertundahnya keadilan sosial. Upaya kriminalisasi pimpinan KPK yang berulang-ulang terjadi telah menyiratkan hasrat para pencuri uang rakyat tak pernah sungguh-sungguh kandas. Tabiat itu sekaligus mengukuhkan sebilah sikap dan pesan tentang hilangnya solidaritas, cederanya keadaban publik, dan berhentinya sebagian kita sebagai manusia. Tidak punya beri kemanusiaan. Bukan Allah benar Muhammad Fatimah Allah itu, ya Allah. Timbunan persoalan itu terus memuncak. Sikap a priori dan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara mengancam konsensus lantaran kita sulit menemukan sebuah alasan untuk hidup bersama. Kita tak ingin karam dan luluh lantak di atas perlintasan sejarah. Lalu, apa yang membuat kita seolah terus terperangkap dalam labirin korupsi nyaris tanpa petunjuk jalan keluar yang cukup berarti? KPK adalah satu-satunya lembaga yang kita percaya hari ini, dan kita tahu bahwa energi politik dari KPK dia peroleh dari reformasi. Karena kita tahu bahwa apa yang kita sebut sebagai Indonesia yang baru adalah Indonesia yang berbeda dengan Indonesia
selama 32 tahun di bawah pemerintah otoriter. Dan pada segi institusional, kita memang mewarisi satu birokrasi yang korup juga. Birokrasi yang bukan melayani, ya, tapi birokrasi pangreh praja yang sifatnya memerintah bukan melayani gitu. Dan ini terus kita pertahankan tradisi birokrasi. Jatuh bangunnya pemerintahan tidak membuat ada reformasi bagi kultur birokrasi kita. Tetap birokrasi yang korup, tidak melayani. Urusan korupsi itu selalu dihalangi oleh kepentingan politik. Jawabannya sederhana, setiap orang yang hendak diperiksa oleh KPK pasti akan melakukan tukar tambah politik dengan calon pimpinan KPK. Jadi sejak awal sebenarnya KPK adalah lahan transaksi politik. Kalau kita ingin agar supaya KPK itu bisa beroperasi maksimal, dia mesti dilepaskan dari hasil perjanjian politik di DPR. Presiden sebetulnya punya kewenangan yang maksimal untuk melalui intuisinya menetapkan seseorang sebagai ketua KPK dengan dasar bahwa dia memimpin sebuah negara yang sedang berupaya untuk memberantas korupsi. Karena ketika dimensi institusi struktural dan institusional tidak bekerja, artinya pasar kemudian berkembang secara predatori. Kemudian negara tidak mampu memberikan jaminan sosial, pelayanan sosial secara baik. Kita berdiri di sebuah gerbang peralihan. Barangkali memang tak terlalu penting untuk mengingat berapa banyak bilangan waktu yang telah kita tempuh. Jauh lebih penting adalah membangun bilangan kesadaran dan merawat sebuah ruang hidup bersama yang tahu artinya bertenggang, yang tahu artinya berbagi. Tak sekedar menghambur janji dan kata-kata, tapi inilah waktunya mengeraskan tekad untuk berhenti dari cara hidup yang tak terhormat dan merayakan perpisahan dari sebuah sikap hidup yang tak mengenal rasa malu. Tahun 2011 situasinya tidak akan lebih baik karena nyaris sulit dibayangkan adanya satu terobosan baik secara politik, terobosan secara hukum untuk bisa sungguh-sungguh mencegah terjadinya perluasan korupsi. Secara politik kita tahu bahwa akibat politik yang padat modal itu membuat partai-partai, para politisi juga sangat tergantung pada pemilik-pemilik modal gitu. Kelihatannya ada konsolidasi luar biasa di antara mantan koruptor, calon koruptor, dan sekarang sedang korup. Jadi kelihatannya kekuasaan akan berpihak pada koruptor. Imbangan itu hanya bisa diupayakan, diselesaikan, dicegah dengan dua kekuatan. Pertama, kekuatan negara, intervensi langsung di dalam regulasi, dan regulasi itu saya kira sekarang ini sangat lemah. Yang kedua adalah semacam konsolidasi di antara masyarakat sipil. Pesan Supomo mengatakan, sebaik apapun pasal-pasal konstitusi, pada ujungnya tergantung pada semangat para penyelenggara negara. Meskipun kita ingin mendirikan negara kekeluargaan, tapi kalau para penyelenggara negara ini berpihak pada kepentingan perseorangan, maka pasal-pasal konstitusi itu tidak ada artinya apa-apa. Selalu kita katakan korupsi harus diberantas dari atas. Kenapa? Karena sumber korupsi adalah pikiran elit. Pikiran elit selalu ingin mengkaitkan jumlah kekuasaan dengan jumlah uang, karena dia ingin bertahan di dalam profil semacam itu. Jadi ucapan bahwa lantai harus disapu dengan sapu yang bersih, membersihkan dinding harus dari atas ke bawah, itu betul-betul harus dibuktikan di dalam praktek pemberantasan korupsi. Untuk menghentikan korupsi ini dengan pikiran kebudayaan yang final itu bahwa selama ada korupsi, demokrasi tidak mungkin tumbuh gitu.